Oke, sekarang Uncle Joe sudah live. Timernya di 60 menit. Bikin judulnya dulu. Judulnya adalah Jati Diri Sebuah Kedai Kopi. Halo, selamat malam semua. Jadi sebuah kedai kopi. Oke, para business owner segera merapat nih. Ayo segera merapat para business owner. Damn, oke, good job. Oke, 4.000 orang. 4.000 orang yang nonton. Ada Omah Kulina, selamat datang Omah Kulina. Welcome to the live IG. Ngonspirasi ya, ngopi inspirasi. Ini episode ke 10 ya, episode 10 dan kita hari ini spesial banget. Gue sebenarnya agak deg-degan nih, gue agak grogi dan kelang kabut. Oke, jadi gue agak sedikit worry sebetulnya gue ya. Yuk sambil nunggu teman-temannya lain 7.000, oke sudah 7.000 orang. Kali ini kita ngobrolnya sama yang nggak kaleng-kaleng. Suara jelas nggak? Suara gue jelas nggak? Tolong dikasih kode love gitu kalau suara gue jelas. Ya gak sih? Oke, Mbak Miranya sudah masuk nih ya. Gue udah nggak sabar sih buat ngobrol. Anyway, timer sudah berjalan. Tanpa perlu berlama-lama lagi ya, langsung kita undang aja. Oke, nice suara. Sip. Kita akan undang Mbak Mira ini. Sebelumnya gue kasih tahu, yang setahu gue Mbak Mira ini seorang Q grader pertama, wanita ya, wanita pertama di Indonesia. Langsung aja deh, nggak perlu berlama-lama. Mana nih Mbak Mira? Oke, 7.000 orang yang nontonnya, ada 7.000. Halo Mbak Mira. Hai. Gimana Mbak? Oke, teknisnya. Dulu ya. Iya, Mbak Mira salam kenal dulu nih sama Uncle Joe. Halo, salam kenal juga. Anyway, ini pertama kali ya kita pertama kali kontak langsung ngajak live IG ya. Udah gitu, untung gue lagi gabut banget, jadi langsung kayak yes gitu ya. Emang banyak yang gabut sih Mbak di zaman sekarang ini Mbak. Lumayan. Kayak Sebelumnya nih Mbak, aku oke, siap. Udah aman? Oke, aman. Aman ya? Oke Mbak Mira, sebelum kita mulai, aku mau kasih dulu shout out buat Mia ya. Sally Mia ini, kan gue ada WA dia tuh. Begitu dia tanya ke gue, gara-gara siapa lu bisa kontak Mbak Mira, katanya gitu. Dia mau minta dikasih. Okay. Jadi kita kayak di radio gitu, salam-salam, titip salam buat Sally Mia gitu ya. Iya. Jadi thank you banget buat si Myong, temen-temen gue SMP. Iya, benar. Iya, si Myong. Thank you banget udah ngonekin ya antara gue sama Mbak Mira nih. Mbak, sebelumnya nih Mbak, aku mau nanya dulu nih. Mbak ini kan, aku taunya nih, sepengetahuan aku, Mbak Mira itu tuh dia tuh, Myong tuh, baru masuk tuh. Panjang umur. Baru diomongin Myong. Kabar Myong. Jadi gini Mbak. Banget. Oh, udah lama Mbak belum ketemu Myong? Terakhir Oktober kayaknya, Oktober. Oktober, waduh buset lama banget ya? Iya, makanya. Lumayan. Oke, Mbak Mia ini pokoknya kita thank you banget sama Mia buat udah connect antara Uncle Joe sama yang bukan kaleng-kaleng ini hati nih. Alalala. Mbak Mira, aku mau nanya nih. Kaleng tapi plastik. Aku mau nanya nih Mbak nih. Sepengetahuan aku, Mbak itu kan seorang Q grader pertama di Indonesia, wanita ya? Kalau nggak salah nih sebelum rame-ramenya Q grader, kayaknya Mbak yang pertama deh. Bener gak sih?
Sebenarnya enggak sih, bukan yang pertama. Jadi, nah Oh, itu oke. ya banyak banyak yang apa namanya salah paham aja. Jadi kalau Q grader pertama bukan, tapi kebetulan angkatan pertama. Jadi waktu itu Oke. emang pertama diadain di Indonesia. Terus Hmm. gue tuh angkatan pertama gitu. Tapi kalau cewek pertama enggak bener karena ada 4 cewek waktu itu. Hmm. 5 cewek waktu itu. Jadi Oke. barengan kita ada 19 orang satu kelas, 5-nya perempuan Hmm. gitu. Nah mungkin orang banyak yang ketuker. Pertamanya itu Hmm. juri WBC pertama cewek mungkin gitu. Ya kalau itu ya. Oke. Mm-mm. Oke, oke. Oh, berarti informasinya terkonfirmasi nih ya, Mbak ya. Terkoreksi ya. Terkoreksi ya. Oke. Terus aku kalau boleh tanya, tahu nih Mbak Mira, aku kan maksudnya aku mewakili teman-teman UKM nih ya, yang mungkin levelnya kita itu masih tahap perintisan, startup. Hmm. Dan kita mungkin belum terlalu mengenal dalam tentang dunia kopi. Nah, menurut Mbak Mira sendiri, eh, perlu gak sih kita belajar untuk jadi Q grader? Atau ada panggilan khusus atau gimana tuh Mbak sebetulnya? eh Tergantung ya, soalnya maksudnya Mm-mm. apakah mau jadi ini untuk jadi Q gradernya atau belajar cupping aja nih? Aku nggak tahu nih harus gimana tuh itunya. Oke, Jadi oke, Mbak Mira tuh, atau gini deh, latar belakang Mbak Mira lu deh, kenapa Mbak Mira jadi Q grader? Kenapa itu? oke. Oke, kalau latar belakang jadi Q-Grader sih sebenarnya waktu itu di 2008 awal mulanya tuh ada kelasnya Ted Lingle pertama di Indonesia di Jakarta gitu. Itu kelas cupping itulah 1 hari doang gitu short course. Terus akhirnya gue ikutan. Terus pas ikutan kelas itu kok menarik ya, kok seru ya gitu. Padahal gue di kopi kayak udah 5 tahun, ya udah 5 tahunan. Tapi pas ikutan kelasnya Ted Lingle itu tuh kayak, wah gue nggak tahu apa-apa ya, wah ini seru banget ya gitu. Terus pas 2009 Q Grader pertama diadain di Indonesia, ya udah makanya langsung tertarik. Sebenarnya juga belum ngerti-ngerti banget kayak ini kelas buat apa sih gitu. Terus habis jadi Q grader terus lo mau ngapain sih kayak gitu-gitu sebenarnya belum ngerti juga sih. Cuman kayak pengen pengen belajar, pengen tahu lebih banyak aja gitu. Terus pas setelah dipelajarin ternyata menarik ya gitu. Itu sih latar belakangnya gitu. Oh ternyata dari ikutan kelas ini jadi tahu nih dasar-dasar kalau cicipin kopi kayak gimana sih, apa sih yang dievaluasi kayak gitu-gitu sih. Jadi lumayan dapat bekal lah gitu. Nah Oke. kalau itu kan Q grader ya. Kalau yang kayak ngejuri itu cuman kayak lanjutan rangkaian, gue penasaran, pengen belajar, pengen tahu apa sih yang dinilai, apa sih apa yang didapetin juri tuh minumnya apa sih, kopinya kayak apa sih kayak gitu-gitu. Hmm. Oke. Itu Mbak Mira punya ketertarikan sama dunia kopi ini sejak kapan, Mbak? Kalau tertariknya sih sebenarnya titik baliknya 2008 sih, titik baliknya, walaupun kerja di kopi udah dari 2004 gitu. Jadi waktu 2004 sampai 2008 tuh lebih kayak ya karena gue kerja jadi sales kopi, mau nggak mau harus belajar gitu, terus kayak mendalami, jadi kayak mendalami tentang kopinya tuh lebih ke kayak product knowledge doang gitu. Nah pas di 2008 tuh bener-bener kayak waktu itu tuh komunitas kopi tuh kita kayak lagi baru ngumpul-ngumpul, kita sering ngumpul kopi bareng, terus ketemu teman-teman di kopi, terus suka tukar pikiran. Dari situ kayak kok seru sih, kok seru ya, oh gini, kopi tuh gitu terus kok gue nggak ngerti apa-apa ya, gue udah segini lama tapi gue nggak ngerti apa-apa ya gitu. Terus ketemu teman-teman dari beberapa kota, dari luar negeri yang ngerti kopi gitulah. Jadi bener-bener kalau tertarik lebih dalam belajarin kopi itu 2008 gitu. Oke. Nah itu Mbak sendiri
udah punya, maksudnya udah tertarik sama dunia kopi, terus memperdalami Q grader, terus juga ikut jadi juri gitu di kompetisi internasional. Mbak sendiri tuh punya kedai kopi gak sih sendiri gitu? Pernah coba di 2011 kita buka kebetulan sama suami buka di daerah Kemang waktu itu pertama kali. Terus 2013 sorry 2013 2011 sempat buka sebentar, terus 2013 buka, habis itu pindah tempat 2016 2018 tutup. Jadi pernah mencoba. 2018 tutup ya? Iya, 2018 tutup. Oh, kenapa tuh Mbak? Kalau boleh cerita Mbak pengalamannya. Buat teman-teman UKM nih, saya bisa belajar lah dari pengalamannya Mbak Mira nih. Kalau beda-beda sih ya kasusnya ya. Kalau gini, kalau menurut gue orang tuh buka coffee shop tuh emang harus ownernya tuh harus di situ gitu loh. Harus benar-benar waktunya ditaruh di situ lah, waktu, tenaga, pikiran gitu bener-bener ditaruh di situ gitu. Nah kebetulan gue berdua suami tuh kita sama-sama kerja gitu, jadi kita kerja di tempat lain, terus kita punya coffee shop gitu. Jadi mungkin salah satu kesalahannya tuh kita nggak banyak waktu ngurusin itu tempat gitu, itu yang pertama. Terus kalau yang kedua itu kita lebih ke lokasi gitu, lokasi dan konsepnya tuh kurang tepat aja, kurang ketemu gitu dengan lingkungan gitu. Karena buat gue tuh setelah gue lihat coffee shop itu yang penting itu yang membuat coffee shop itu sustain kan komunitas ya, lingkungan sekitarnya gitu loh. Orang yang emang customer yang regular yang datang gitu kan, yang loyal, yang emang ya komunitas lah gitu. Waktu itu kita kayak nggak banyak lakuin survei akan lingkungan kita sih, menurut gue sih itu juga, maksudnya itu salah satu hal yang penting lah gitu. Waktu lo mau buka coffee shop, bener-bener siapa komunitas yang lo mau targetin ya kan, terus lingkungan sekitar tuh maunya apa sih gitu. Jadi tepat lah sasarannya gitu. Oke. Jadi kalau dari pendapat Mbak Mira sendiri gimana nih Mbak? Kan sekarang perkembangan coffee shop antara Mbak waktu itu mulai 2011 atau 2013 sampai 2018 kan mungkin tidak se-hype sekarang gitu ya. Sekarang tuh sedikit-sedikit ada kedai kopi. Nah, menurut pandangan Mbak Mira sendiri, gimana nih pendapat Mbak Mira soal perkembangannya di Indonesia? Seru banget lah, maksudnya ya sekarang kita lebih banyak pilihan ya kalau dari segi customer gitu ya. Kita lebih banyak pilihan lah gitu. Terus juga tadi balik lagi karena biasanya coffee shop itu yang ya hidupnya dari loyal customer, ya biasanya dari radius sekian meter dari coffee shop tersebut kan. Maksudnya dengan banyaknya coffee shop tuh jadi memudahkan customer aja. Kayak gue misalnya gue akan beli kopi dari yang dekat dari rumah kan gitu, atau dekat-dekat dari kantor misalnya. Jadi seru sih, jadi lebih banyak pilihan aja sih gitu. Oke. Itu menurut Mbak berdampak ada dampak buruknya gak sih untuk industri kopi sendiri? Enggak dong. Atau dampak positif malah? Harusnya memang positif, karena artinya kan berarti industrinya naik kan gitu. Jadi kayak competition-nya semakin meningkat, ya industrinya juga ikut meningkat gitu. Terus jadi kayak misalnya masing-masing coffee shop pasti juga maksudnya ngerasain lah semua punya salesnya masing-masing gitu loh. Walaupun misalnya dia deketan atau semua seberangan gitu, semua punya marketnya masing-masing gitu loh. Jadi semakin banyak justru semakin baik buat industrinya juga gitu. Jadi market gitu, customer juga ikut teredukasi kan. Jadi customer juga makin paham, yang biasa minum kopi misalnya di rumah di nuang sase atau ya nggak ngopi misalnya, atau sebelumnya nggak ngopi akhirnya jadi ngopi gitu, karena trennya makin meningkat gitu ya. Bisa dimulai misalnya ya sekarang tren kopi susu gitu.
positif juga gitu. Positifnya adalah itu tadi publik ikut diedukasi gitu, dari yang nggak minum kopi akhirnya coba-coba deh kopi susu dulu deh, oh enak nih gitu ya kan. Kayak contoh deh ibu-ibu lah, teman-teman gue misalnya ibu-ibu gitu yang tadi minum kopi, terus gara-gara tren kopi susu akhirnya sekarang udah mulai minum kopi kan gitu. Terus efeknya pasti dampaknya tuh pasti berantai kan, kopi susu ikut laku misalnya, terus roaster juga akhirnya ikut laku, yang beli kopi jadi banyak, petani juga jadi kopinya juga laku gitu, jadi berantai sih, industrinya ikut naik. Oke. Nah kalau menurut Mbak Mira sendiri gimana nih? Kira-kira nih kan banyak kedai kopi sekarang. Hal-hal apa yang paling penting yang buat dirapihin, Mbak? Maksudnya UKM ini kalau aku perhatikan banyak yang buka tapi banyak juga yang tutup. Iya. Nah, ini berkaitan sama mungkin tema kita malam ini nih, jati diri kedai kopi nih. Oke. Karena buat buka kedai kopi itu kan hal yang mudah ya, untuk membuka sebuah kedai kopi atau buka satu usaha itu mudah banget. Tapi banyak sekali nih teman-teman yang mungkin udah buka, dia suka sama kopi, dia passionnya mungkin di kopi, tapi 3 bulan, 6 bulan terus tutup gitu. Nah, kira-kira menurut Mbak Mira apa yang perlu dirapihkan di titik itu? Banyak sih. Maksudnya kayak yang pertama sih udah pasti kayak jangan karena sekarang lagi tren tuh cuman kayak ikut-ikutan doang terus langsung buka. Itu fatal banget. Oke. Perlu ada research lah tentang bisnis itu sendiri gitu loh. Pertama pasti produk apa yang mau dijual ya kan. Terus mau ambil pasar yang mana gitu. Kan marketnya luas juga, mau ambil yang mana nih gitu. Terus habis itu, nah yang paling banyak, ini pengalaman gue pribadi juga sama beberapa temen lah dan customer juga gitu. Udah produknya udah bagus, tapi fokusnya di produk doang gitu loh. Lupa kalau ada apa namanya variabel yang lain gitu loh. Kayak manajemennya misalnya, manage cash flow misalnya gitu. Nah biasanya sih yang banyak gulung tikar tuh karena enggak, maksudnya lupa akan itu tadi gitu loh, cash flow berantakan misalnya gitu, jadinya nggak bisa sustain kan. Jadi nggak cuma fokus di produk doang, tentang kopi nih gue mau beda nih sama coffee shop lain nih, gue harus jual kopi yang misalnya kayak unik, yang kopi lain nggak, yang coffee shop lain nggak jual, atau misalnya ya fokus di produk doang lah, lupa akan yang tadi gitu, cash flow-nya misalnya mau jual kopi yang mahal-mahal doang, yang penting gue unik gitu, tapi akhirnya nggak bisa sustain bisnisnya gitu. Jadi kalau dari pernyataan tadi, kalau gue simpulin, tidak berbanding lurus dong ya kemampuan seseorang di dunia kopi dengan suksesnya sebuah kedai kopi ya? Pastinya. Bisnis kan maksudnya bisnis punya variabel yang lain gitu loh, nggak cuma kopinya doang, nggak cuma produknya doang, tapi ada yang harus dipikirin lain ya, misalnya ya manajemennya, marketingnya, ya kan, brandingnya gitu. Jadi banyak variabel yang lain lah gitu. Gitu. Bahkan mungkin terbalik juga ya, orang yang memang menguasai variabel bisnis justru malah lebih sustain walaupun dia nggak ngerti kopi gitu kali ya. Bisa jadi, gitu bisa jadi karena ya core-nya dia udah paham akan bisnis gitu. Lo gimana manage cash flow, gimana manage staff misalnya, gimana service, maksudnya service customer gitu, nggak melulu produk gitu. Nah kadang-kadang kebanyakan tuh orang tuh lupa akan itu gitu loh, cuma fokus di produk aja, develop kopi macam-macam gitu, tapi lupa ada core bisnis yang lain gitu, di yang lain variabelnya. Oke, terus Mbak, nah kalau misalkan nih teman-teman yang udah masuk di industri kopi yang baru mulai, kira-kira
basic apa yang diperlukan kalau mau naik, misalkan mau jadi Q grader gitu? Kira apa nih Mbak yang diperlukan? Q grader ya. Ya. Oke, balik lagi ke yang tadi pertanyaan di awal banget. Kalau menurut gue sih gini, mau jadi apapun ini kita ngomong profesi di kopi ya, bukan bisnisnya, tapi profesi di kopi. Misalnya dia barista, dia roaster, dia cutter, apalagi sales, misalnya technician gitu, yang berhubungan sama kopi. Menurut gue hal dasar adalah bisa cupping, bisa cicipin kopi dulu. Karena itu produk yang kita jual gitu loh. Kita harus tahu dulu basicnya gitu. Kopi ini rasanya kayak gimana sih gitu. Karena kalau nggak tahu ya percuma aja gitu. Jadi kayak contoh barista gitu. Kalau dia nggak tahu rasa kopi, kalau dia nggak bisa menjelaskan karakter kopinya seperti apa, ya dia juga nggak bisa perform yang bagus gitu. Contohnya kita nggak ngomong kompetisi ya. Contohnya di kafe lah gitu. Kalau misalnya ownernya atau ya manajemen udah siapin beans, tapi baristanya nggak tahu kayak untuk dialing espresso tuh apa sih yang dicari, dia akan cuma ngabisin espresso buat adjust grinder doang gitu, atau cari shot gitu tanpa dia punya parameter apa sih yang mau dicari gitu ya kan. Terus contoh misalnya roaster juga gitu, dia kalau dia nggak punya basic cupping, basic mencicipi kopi, ya dia mau goreng apa yang dia mau cari gitu. Sama aja kayak chef misalnya, kalau chef nggak tahu makanan mana yang enak, ya gimana dia bisa bikin makanan yang enak gitu kan. Oke. Jadi buat gue yang penting itu adalah apapun profesinya di kopi harus belajar cupping gitu. Cupping ya. Ini adalah basicnya gitu. Iya, gimana mengevaluasi kopi gitu. Kayak contoh dia teknisi aja ya, teknisi mesin kopi gitu. Kayak contoh di kantor gue, teknisi mesin kopi, dia harus belajar cupping dulu. Dia harus tahu cupping, terus cupping standar, kemudian cupping espresso gitu. Kenapa? Karena waktu dia servis mesin pun, dia harus tahu kayak lo servis grinder atau servis mesin gitu, kan harus cobain espressonya kan gitu. Jadi kalau misalnya nggak tahu rasa, lo gimana tahu ini udah benar atau belum gitu loh. Oke, wah ini insight yang bagus banget nih buat gue pribadi nih. Gitu. Nah, terus gini Mbak, kan sekarang tuh banyak perdebatan sebetulnya kalau soal testing note, Mbak. Okay. Jadi kemarin gue ngobrol-ngobrol sama teman-teman di Hulu, dia petani di Ijen Bondowoso. Jadi orang sekarang kan kayak nyari fruity atau rasa lain. Halo. Ada yang mau ikutan nih. Jadi dia cari rasa lain di kopi gitu ya. Itu jadi perdebatan misalkan karena kalibrasinya masing-masing orang kan berbeda ya, maksudnya lidah orang gitu. Kalau misalkan dibilang ada tasting note-nya pepper ataupun pisang atau apapun apa, dan tidak muncul di customer gitu. Nah itu tuh gimana tuh Mbak? Kan banyak perdebatan kayak gitu. Sedangkan lidah kita beda kalibrasinya. Iya. Nah makanya kalau di Q grader itu kita selalu ada kalibrasi sih untuk samain persepsi tadi. Jadi makanya kenapa akhirnya gue juga ambil Q grader tuh kayak lebih pengen tahu gitu apakah gue terkalibrasi atau enggak gitu. Nah sebenarnya sih kalau misalnya ngomong ini testing note-nya apa, terus seperti apa, itu kayak lo ngomongin makanan enak gak enak. Jadi kayak kalau makanan gak enak, kita udah pasti tahu, kayak misalnya kayak contoh segampang makan soto misalnya, lo keaseman, kepedesan, masa iya lo nggak bisa ngerasain gitu. Oke. Ya kan gitu. Nah sama aja kayak di kopi gitu, sama aja kayak di kopi juga. Ini aroma pisang ya, kalau harusnya sih kayak kalau gue nemu misalnya, oh ya benar pisang gitu. Nah jadi orang yang mendeskripsikan itu memang mestinya juga paham akan flavor tersebut. Makanya pentingnya kalau kita di kopi, kita harus banyak kamus kita tuh harus diperbanyak gitu loh.
kamus kita Oke. akan flavor. Jadi kita nggak nebak-nebak. Jadi kayak misalnya kayak gue Oke. kayak gue ngejuri gitu, ngejuri di mana gitu, di WBC misalnya. Saat pesertanya ngomong apricot gitu, apricot buat kita orang Indonesia kita nggak familiar sama apricot ya kan? Atau misalnya apalah, misalnya contoh plumnya dia sama plumnya yang ada di kita mungkin aja beda karena kita misalnya diimpor dari China atau dari Australia gitu, tapi kan beda. Nah makanya gue sebagai profesional cuper, gue harus memperbanyak kosakata gue gitu akan itu gitu. Jadi kayak kalau gue ke luar negeri, gue akan beli tuh apricotnya, gue cobain, oh begini ya rasanya gitu. Terus kayak kalau sekedar pisang atau nangka ya orang Indonesia kita hatam lah ya gitu, masa iya enggak gitu. Oke, iya. Kan, Iya, gitu. iya, iya. Kayak, Oke, jadi oke. ya balik lagi sebenarnya ke orang yang mendeskripsikan itu gitu. Jadi seberapa banyak dictionary yang ada di dia gitu loh akan flavor notes gitu. Jadi nah itu kadang-kadang salahnya adalah waktu nulis flavor notes ini orang yang nulisnya itu maksudnya apa ya? How do I say? Takut salah. Maksudnya seberapa paham dia gitu loh. Nah, itu yang kadang menjadi perdebatan. Nah, tapi ada banyak juga yang menggunakan itu sebagai gimmick, misalnya hanya marketing tools misalnya ya kan. Oke, ini dipakailah kata-kata yang lebih menjual misalnya kayak gitu. Kayak gitu sih. Oke. Jadi menurut gue harusnya testing note itu dijelaskan secara benar gitu. Oh, dan itu ada sekolahnya khusus atau gimana tuh, Mbak? Untuk Ya, belajar paling, itu ya testing paling note. tadi gue bilang kayak belajar cupping, basic cupping, terus kalau emang mau lebih advance ikut Q grader misalnya gitu, atau kelas-kelas sensori yang lain juga banyak kok sekarang gitu. Jadi terus ke yang terakhir ya emang kita harus banyak belajar, maksudnya banyak mengenal rasa juga lah, jadi tahu kayak oh ini rasanya begini kayak gitu-gitu. Oh, oke. Oke. Nah, terus Mbak, kalau misalkan nih sebuah kedai kopi nih, kira-kira untuk dia memperkuat karakternya atau identitasnya lah si kedai itu, kan banyak bermunculan. Mungkin kalau boleh gue lihat pun juga karakter atau identitasnya malah mungkin kurang gitu kuat atau nggak jelas gitu. Dan biasanya yang begitu-gitu dia akan dilupakan sama orang atau terus dan tutup gitu. Nah, kira-kira menurut Mbak sendiri apa yang paling penting buat memperkuat si karakter si kedai kopi ini? Pasti yang pertama sih kualitas ya, tahu kualitas lah. Maksudnya kualitasnya seperti apa gitu, mau kualitas mana yang mau di-serve gitu loh, mau ambil bagian di pasar yang mana gitu. Jadi itu yang penting, kualitas. Kalau kualitasnya bagus, konsisten, pasti customer balik ya kan. Gitu. Oke. Kedua, service. Jadi service itu penting banget lah gitu. Kayak contoh deh gue pribadi gitu, gue akan ke coffee shop. Biasanya kalau coffee shop baru gue sekali cobain, kok kurang ya, tapi gue akan coba lagi kedua kali, apakah mungkin mungkin dia outlet baru kali, kemarin masih trial and error misalnya, gue coba lagi kedua, kok tetap kurang ya, ketiga kali gue nggak akan balik ya kan. Itu tadi ngomong kualitas gitu. Tapi kalau misalnya ngomong service, misalnya gue udah suka nih coffee shop ini, gue tahu kualitasnya udah enak, ditambah lagi karena gue sering ke situ, orangnya jadi kenal misalnya ya kan, terus kayak udah kita ngerasa kayak ke tetangga kita lah, cuman main terus Cino ya, lu seneng kan gitu, lu seneng kan walaupun cuma datang pergi gitu, tapi appreciate misalnya gitu. Karena balik lagi tadi yang kayak tadi di awal, yang jadi regular customer itu yang komunitas lo gitu, yang deket sama coffee shop tersebut juga gitu, dari lingkungannya, maksudnya dari jarak radius sekian maupun dari komunitas lo sendiri gitu. Jadi itu yang penting juga. Oke, wah thank you banget nih Mbak. Ini nggak terasa udah 30 menit nih kita.
Nah ini mau dikasih kesempatan dulu buat teman-teman yang nonton, audiensnya Uncle Joe ataupun Mbak Mira. Silakan mau ada bertanya apa nih? Ini kesempatan yang langka banget buat gue pribadi, cukup langka. Belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah ketemu soalnya gitu. Ayo, belum pernah ketemu. Gue berharap sih bisa ngundang Mbak Mira kalau berkenan ke teman-teman UKM nih. By the way, aku ada kurang lebih 60-an kedai kopi lah yang aku lahirkan Mbak dari workshop yang dilakukan di Uncle Joe. Nah, kita tuh suka ada reunian, ngumpul-ngumpul. Jadi suka ngundang salah satu Pak Anton juga suka dateng. Terus mungkin pengen juga sih ngundang Mbak Mira kalau berkenan. Boleh. Kalau ke Bogor, itu 60 Bogor semua. 60 dari Bogor semua. Jabodetabek, Lampung, Pekanbaru, hampir merata sih di daerah-daerah juga. Oke. Aku ada pelatihan Kak di. Guys, ngomong-ngomong. Oh gitu di Bogor. Pantesan temennya masih Mia ya. Yoi. Ayo teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan. Pertanyaan apa nih? Langka nih. Ayo. Ini ada Omah Kulina juga di BSD, salah satu peserta workshop juga. Nah itu ada tuh Mbak, pertanyaan Mbak. Rekomendasi sekolah kopi di Indonesia. Sekolah kopi. Oke, Caswell's Coffee. Waktunya jelas. Udah jelas itu. Ya di Caswell aja, nggak usah jauh-jauh. Ya betul. Caswell nih, aku tag dulu deh Caswell. Mana dia? Caswell Coffee tuh gabung ya, kopi ya? Iya, gabung. Oke, tuh dicek IG-nya. Buat Dream Coffee 2.0. Ayo yang lain silakan bertanya sama Mbak Mira. Ini kesempatan langka nih. Sekarang aktivitasnya apa Mbak? Kegiatan sehari-hari ngapain nih? Ngantor, tapi karena kita lagi new normal, jadi kita half-half. Jadi sehari di kantor, sehari WFH gitu. Oke. Jadi ngantor aja sih. Mbak Mira. Oke, Mbak Mira ngantornya di mana nih Mbak? Kalau boleh tahu. Di Fatmawati, Bon Cafe Indonesia. Bon Cafe ya. Bon Cafe itu supplier Horeca atau gimana Mbak? Aku belum sempat ngeriset sih. Jadi dulu kita dikenal dengan Caswell's Coffee. Caswell's Coffee itu kita roastery dan distribusi mesin gitu dan kampus. Terus 2 tahun yang lalu kita dibeli oleh Massimo Zanetti Group under Bon Cafe. Jadi Bon Cafe Asia. Akhirnya Caswell Indonesia berubah jadi Caswell Indonesia berubah jadi PT Bon Cafe Indonesia gitu. Nah, kita perusahaan beverage lah. Jadi kita supplier beverage. Jadi dari kopi kita ada 3 brand, ada Caswell, ada Segafredo, ada Bon Cafe, terus mesin-mesin kopi ada Rancilio, La Marzocco, La San Marco, banyak deh. Terus ada sirup-sirup, ada teh, banyak banget. Jadi yang berhubungan sama beverages lah. Oh, Rancilio sama La Marzocco undernya Bon Cafe, importir? Iya, importir. Kita oke. Single. Oke. Gitu. Oke, ini Mbak ada pertanyaan tuh dari Niko. Caswell Campus tuh di mana tuh Mbak? Di Fatmawati juga. Kita ada 3 di Fatmawati, di Jogja, sama di Bali. Tapi kalau yang SCA certified itu di Fatmawati aja. Oke. Nah ini Mbak ada pertanyaan nih. Beans kopi terenak Indonesia. Beans coba kopi terenak menurut Mbak Mira dari daerah mana? Oke. Di mana tuh Mbak? Terenak atau favorit gue nih? Mungkin favorit Mbak kali. Kalau terenak kayaknya terlalu ini ya, subjektif banget ya. Kalau terenak banyak sih. Maksudnya sekarang udah mulai berkembang lah ya. Indonesia juga udah enak-enak. Terus ya banyak lah kalau enak ya. Kalau enak tergantung panennya kapan juga, prosesnya apa ya kan. Tapi kalau favorit gue paling suka Kenya. Kenya itu di luar berarti ya?
Oh bukan iya, oh, Indonesia ini ya. ngomongin Indonesia ya, sorry. Gue harus nasionalis. Bean Coffee Thailand belum dari daerah Indonesia, mana? oke. Indonesia kayak ini. Oke, Indonesia banyak sih. Gue suka kerinci, gue suka Jawa Barat juga enak-enak sekarang. Terus Oke. Bandung kan enak-enak, lagi enak-enak banget kan. Yap, yap, betul. Terus mana lagi ya? Solok enak. Terus Solok, oke. Solok Sumbar ya, Pak ya? Sumbar, ya enak sih, banyak banyak Ya, oke. banyak kok sekarang yang enak. Ya. Nah, Mbak, kalau boleh tahu nih, perbedaan ya, kan kopi kita kan kalau di Coffee Belt itu kan Indonesia hampir semua daerah tuh masuk ya di dalam Coffee Belt. Nah, menurut Mbak Mira sendiri, kan origin kita tuh berlimpah banyak. Dibanding di luar tuh gimana tuh, Mbak? Kalau perbedaan di luar sama di kita. Kita kan kalau gue pribadi ngeliatnya banyak banget originnya. Nah, kalau di luar negeri gimana tuh, Mbak? Sama gak sih banyak juga? Tergantung luar negerinya mana, banyak juga yang banyak kok. Maksudnya Oke. kita ngomong origin ya, banyak kok sekarang. Origin ya? Iya, banyak kok. Maksudnya kayak contoh kita ngomong Central Amerika gitu, itu juga udah banyak kan. Kolombia punya Central Amerika. macam, terus si Brazil punya origin macam-macam. Banyak kok. Kayak kita ngomong Ethiopia, Ethiopia juga punya banyak origin juga gitu. Oke. Dan memang apa benar Mbak? Mana nih? Sorry, ada pertanyaan lagi nih. Remon. Oh, ini teman-temannya Mbak Mira nih. Mbak, ini ada pertanyaan dari Bila Nusantara 1. Untuk 2 tahun ke depan nih Mbak, kopi yang seperti apa yang akan muncul atau jadi tren? Wah, Mbak Mira udah level memprediksikan ya. Waduh, gue udah kayak ini ya. Oke. Tren apa nih? Tren seperti apa? Kayaknya kalau ngomong 2 tahun sih masih pendek ya, masih kopi susu lah Bilal, masih kopi susu lah menurut gue kalau sampai 2 tahun ya, karena tadi sih orang mau yang comfort ya kan, jadi kopi susu kayak orang-orang baru yang di kopi maupun yang udah di kopi, yang udah minum kopi atau baru belajar kopi susu tuh kayak ya udah nyaman aja buat mereka gitu, aman aja kalau mau minum, nyaman lah gitu. Jadi kayaknya sih masih bakalan sampai 2 tahun ke depan trennya masih terus ya. Kalau ngomongin origin, tren seperti apa, pelan-pelan kayaknya udah mulai yang kayak unik-unik, yang kemarin kan sempet yang ke funky-funky, metode-metode pasca panen yang dibikin funky-funky, kayaknya kesini-sini tuh makin nanti ke depannya akan mulai agak berkurang karena orang lebih mikirin apakah proses tersebut akan sustain atau enggak gitu, karena ngomong ya konsisten atau enggak apa segala macam gitu. Jadi mungkin kayaknya ya menurut gue orang udah lebih cari yang aman aja gitu loh. Kalau sekarang kan gue ada lihat tuh di IG-nya Mbak Mira kopi apa ya yang kapsul. Nah, itu gimana tuh Mbak? Trennya menurut Mbak Mira? Kalau di Indonesia sih kayaknya baru mulai ya, karena sebenarnya baru mulai juga enggak, udah lama masuk ke Indonesia, tapi orang baru mulai aware tuh belakangan inilah, setahun belakangan ini gitu. Kalau misalnya trennya bakal meningkat pesat atau enggak, kelihatannya rada sulit karena kan harus ada mesin kopi untuk minum si kapsulnya, itu orang harus investasi mesin kan gitu. Nah, kayaknya sih maksudnya untuk orang invest kan orang pasti mikir lah, daripada gue invest beli mesin, gue mendingan ke coffee shop aja deh, beli cappuccino jadi deh gitu, mendingan gue delivery kopi susu aja deh gitu. Tapi target marketnya mungkin beda gitu. Kayak sekarang kebetulan kantor gue juga ada jual lebih banyak untuk yang misalnya office, hotel, yang kayak gitulah. Tapi kalau di rumah
rasanya setahunan 2 tahunan ini belum. Beda sama di luar negeri, orang lebih kayak buat di rumah supaya cepet bikin gitu ya. Kalau di Indonesia sih rasanya belum ya, baru mulai lah gitu. Orang mulai aware, gue kopi di rumah deh gitu. Tapi mungkin kedepannya akan, apakah coffee shop konvensional itu akan tergantikan dengan kopi kapsul? Enggak lah. Beda market lah. Enggak ya? Enggak. Oh, oke. Mungkin teman-teman UKM di belakang gue agak cukup tenang ya. Enggak, tenang aja. Marketnya beda banget. Jadi, enggak sih. Nah ini nih Mbak, Rezeki Edi ini salah satu peserta workshop juga di Uncle Joe. Dia udah buka kedai kopinya. Halo. Nah, sekarang dia ada nanya tuh Mbak, untuk bisnis kopi ini akan terus bersinar atau hanya tren sesaat? Gimana tuh Mbak, menurut Mbak? Masih bersinar lah tentunya, ayo optimis. Pasti bersinar. Asik. Lah. Iya. Soalnya maksudnya ini tuh baru hanya permulaan orang mulai belajar kopi kan, belajar kenal kopi kan gitu. Jadi ya mestinya sih masih terus lah. Maksudnya ini bukan yang kayak tren orang nongkrong di kafe tenda sesaat gitu ya kan. Enggak sih. Karena orang emang butuh kopi juga gitu. Terus Bilal. Mbak dari Bilal lagi nih. Nah, kenapa Bilal, kopi Gaze? Berat nih pertanyaannya kayak ini, gue nggak ngerti nih pertanyaannya dia tuh. Apa tuh Mbak? Kenapa kopi Geisha yang selalu dominasi di setiap kompetisi atau bisa dibilang Beans yang selalu menang? Nah, udah pernah cupping bener ya Mbak ya? Gitu pertanyaannya. Gue nggak pernah megang Mbak. Ya pastinya karena karakter kopinya lah gitu. Kalau udah pernah cupping Geisha pasti tahu jawabannya. Karena kalau di kompetisi ada banyak, ada dangdut lewat. Nggak kedengeran sih Mbak. Ada dangdut dorong lewat jadi berisik. Ya, jadi kalau tadi balik lagi, kalau pernah cupping Geisha pasti tahu kenapa Geisha bisa menang, karena emang dia kompleksitasnya sangat tinggi gitu. Jadi dari segi acidity-nya dia juga kompleks gitu, terus flavornya juga banyak, meriah gitu. Jadi itu kita nggak perlu ragukan lagi lah gitu. Walaupun sekarang kesini-sini bagusnya adalah varietas lain juga udah mulai nggak kalah lah dengan berkembangnya metode pasca panen yang unik-unik ya kan. Jadi udah mulai lah, at least orang udah tahu dari dasar kenapa Geisha selalu menang, apa sih yang dicari gitu, si kompleksitasnya tadi gitu. Jadi ya jadi udah pastilah gitu. Oke. Ini ada lagi, semoga menjawab ya Mbak Bilal. Mbak Bilal ini cowok atau cewek sih? Cowok. Mas Bilal, oke. Dari Abdillah 36. Kayaknya ngasih pertanyaan nih Bilal. Iya kayaknya. Memang mungkin temannya Mbak ya atau gimana Bilal? Dia barista hits loh, dia dari Bandung. Oh, oke. Roaster. Halo Mas Bilal. Oke, ini dari Abdillah. Sekarang lagi hit kopi literan. Apakah tren ini jadi bisa berlanjut? Kok gue gimana Mbak? Jadi kayak pemprediksi gitu dari tadi pertanyaannya. Ini pertanyaan-pertanyaan UMKM dan pemula-pemula begitu Mbak? Biasa Mbak? Harusnya sih bisa berlanjut ya, tergantung dari maksudnya tadi jaga konsistensinya seperti apa, karena orang sekarang mau gampang, mau cepet gitu ya. Jadi kenapa kopi 1 literan itu juga laku ya, orang pasti mau nyetok kayak gue nyetok di rumah gitu, gue taruh di freezer terus tinggal minum gitu, orang mau cepet gitu. Tapi balik lagi, kalau mau berlanjut atau enggak, kualitasnya kayak gimana, bisa dijaga nggak kualitasnya gitu. Kalau tetap bisa bagus kualitasnya, pastinya juga trennya jalan terus gitu sih.
Orang juga Hmm. masih takut sih kayak 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 buat keluar nongkrong ke coffee shop kan. Oke, orang udah mau nongkrong tapi kayak balik 100% juga belum ya. Jadi pasti Ya. nyetok di rumah. Terus kalaupun dia udah balik nongkrong di kafe juga pasti kayak pagi-pagi ada momen pagi-pagi pengen ngopi belum pergi keluar, ya udah tinggal ambil di kulkas kayak gitu. Jadi harusnya sih masih bisa Hmm. lanjut ya. Karena di luar negeri juga itu pun jalan lumayan. Bahkan mereka bikin yang 5 literan, Bo, di Drigen gitu, keren Wah, banget. Iya. oh ya? Lihat deh Itu di kopi susu bukannya nggak tahan lama Mbak disimpan, tapi dibekuin ya? kalau gue biasanya gue bekuin, gue taruh di freezer, terus kayak kalau Oh, besoknya mau gue minum, gue turunin satu, jadi besok tinggal minum gitu. oke, oke. Malah Wah, lebih luar enak, biasa lebih ya. manis. Hmm. Oke, oke. Mana lagi nih pertanyaannya nih? Yang berkaitan sama levelnya agak naik dikit lah, jangan UMKM. Ya. Tuh ada yang jawab tuh, karena kopi geisha diseduh oleh pemula dan pro rasanya tetap nikmat. Bener ya Mbak ya? Betul gitu? Ya kalau udah kopinya geisha diseduh jadi nggak enak sih keterlaluan aja tuh barista. Udah mahal-mahal kan? Udah mahal-mahal, udah enak-enak, diseduh jadi nggak enak, kesel kan lo. Oke. Nih Tuh, dari Uncle Anggi bikin tuh Uncle yang Pramono. 5 literan Uncle. Udah Mbak, aku bikin yang infuse malah buat ngegantiin Wih, teman-teman di rumah sakit. gila. Oke nih Mbak, ada dari Anggi nih Mbak. Untuk pemula beans yang cocok apa nih? Paling suka di lidah orang di Indonesia apa Mbak? Beans apa tuh yang cocok buat pemula? Pemula, beans. Pemula minum kopi susu dulu aja. Beansnya Mbak, beansnya beans apa nih? Beansnya ya. Oh. Aduh, ya tergantung. Gue jawabnya bingung nih. Pemula beans apa yang cocok ya? Cobain Arabica dulu lah. Gayo kali ya, Aceh Gayo tuh umum kayak itu. Apa aja sih, maksudnya apa aja tapi Apa aja Arabica ya? lah gitu. Terus cobain yang dari light roast dulu, dari light, medium gitu, cobain profilnya dulu aja baru. Karena takutnya beansnya apa tapi roastingannya kayak gimana kalau tuh Bilal bilang kopi susu tuku. Karena dia dituku sekarang. Boleh, Oh boleh gitu. dipastikan, boleh silakan, silakan. Oke, oke. Nih Mangun Oke, Edwin udah itu dari aja, Mbak. Cianjur tuh. Siapa di Cianjur, Mbak? Mangun Edwin. Oke, halo. Geisha pakai susu Isman buat pemula cocok. Waduh. Mantep tuh. Oke, Mbak. Ini udah masuk menit ke terakhir. Ih, nggak kerasa loh. Aku nggak kerasa ini, bentar lagi habis nih. Pesan penutup buat teman-teman audiens atau para UMKM yang aku wakilin, apa nih dari Mbak Mira nih? Pesan buat kita-kita. Apa dong? Gue gitu apa dong? Mengenai Ya, apa kita nih? kan ada di hilir kan. Kita kan ada di hilir. Kira-kira mungkin kita secara bisnis oke, kita lagi growth, coba berusaha untuk Menggeliat gitu. survive. Apalagi lagi masuk era baru nih, era COVID. Kira-kira apa nih pesan-pesan dari Mbak Mira? Tapi sebelum jawab Mbak, nah ini ada pertanyaan nih. Perlu gak setiap closing inventory barang? Oke, nggak usah dijawab lah ini si Ferry ini. Inventory dong, gimana sih? Oke, oke. Ini nih, oke, tes kopi. Mbak, gimana cara mengedukasi kalau kami yang pakai specialty harganya nggak bisa dibandingin sama kopi yang pakai kopsus, pakai robusta. Gimana tuh Mbak? Cara mengedukasi orang. Bagaimana caranya mengedukasi kalau kami yang pakai specialty harganya nggak bisa dibandingin sama kopi susu yang robusta? Ya, caranya lebih baik sih gini. Kalau menurut gue biasanya yang salah itu adalah menggunakan bahan baku untuk produk yang menggunakan bahan baku untuk produk tertentu. Sorry, maksudnya kayak lo mau bikin minuman apa,
baru lo tentuin bahannya apa. Jadi jangan terlalu dipaksakan, kayak jangan juga jadi rugi gitu loh. Jangan, kalau emang costnya tinggi terus dijual rendah ya jangan juga gitu ya kan. Jadi kalau misalnya emang pakai specialty, terus produknya bagus, lo confident untuk ngejual agak mahal, ya jual aja gitu. Maksudnya kenapa jadi harus rugi gitu kan, kalau emang produknya bagus dan orang mau untuk spend lebih karena produknya bagus dan enak, orang pasti akan beli gitu. Nah kalau misalnya misalnya ternyata pasarnya pengennya robusta, pasarnya emang sukanya kopi susu pakai robusta, ya lo bikin aja kopi susu pakai robusta, bener nggak? Jadi harus berkompet juga gitu, jangan juga jadi berkompet kan ini nggak apple to apple gitu loh. Lo bandingin yang kopi specialty arabica, kopi susu sama kopi robusta, kopi susu, ya lo nggak bandingin produk yang sama gitu. Jadi kalau menurut gue sih ya ya mau ambil market yang mana tadi gitu. Oke. Ya. Semoga menjawab ya. Size kopi. Oke, pertanyaan terakhir nih Mbak. Terakhir Mbak. Mana terakhir ya? Ini dari v.oki. Ada saran buat kedai yang mau survive dari perang harga sekarang, tuh Mbak? Nah itu tadi menjawab lanjutan yang tadi gue bilang sih. Yang gue lanjutan tadi gini. Sebenarnya nggak harus perang harga, tapi balik lagi lo mau ambil market yang mana. Kalau misalnya emang mau ikutan perang di situ, di pasar itu, ya mau nggak mau lo harus ikutin harganya dong gitu kan. Akhirnya kualitasnya jadi mengikuti juga gitu. Tapi kalau misalnya emang ngerasa, misalnya kan idealismenya lo sebagai owner, lo nggak mau ikutan di situ, ya lo jaga kualitas lo tetap di atas gitu, kualitas yang bagus, yang nggak harus jual murah juga gitu ya kan. Semua market ada, maksudnya customer tuh ada segmentasinya masing-masing kok. Nggak melulu orang beli karena murah juga gitu, orang beli karena enak. Misalnya gue juga nggak, maksudnya misalnya gue atau lo misalnya, gue nggak harus yang murahan gitu, tapi reasonable lah gitu, kayak gitu. Jadi ya kalau mau survive jangan sampai rugi, itu kuncinya. Oke dong. Oke, betul. Oke, kalau gitu baik ke tadi pesan penutup Mbak buat audiens yang nonton sama kami para UMKM. Gimana Mbak? Kalau penutupnya summary dari yang kita obrolin, kalau untuk yang peminum kopi, explore lebih banyak rasa kopi lah gitu, explore lebih banyak, terus kayak jangan terpaku sama satu jenis kopi atau satu karakter kopi tertentu yang lo sukain gitu, kayak gue sukanya kopi pahit, gue sukanya kopi asem, gue sukanya fruity, gue sukanya yang nggak asem misalnya, jangan gitu, tapi coba explore gitu, karena kopi ini seru banget, terus beragam banget gitu. Jadi cobain semuanya, explore gitu. Nggak apa-apa kita punya masing-masing punya favorit yang mana, nggak masalah, tapi setelah lo tahu lebih banyak tentang rasa kopi, pasti akhirnya lo akan lebih punya banyak pilihan lah gitu. Terus kalau untuk tuh ada yang sampai nyolong wifi tetangga loh. Kalau tuh ada pertanyaan, gimana nih? Kita jawab atau? Aku nanti gini aja, pertanyaan nanti aku tulis di komentar, kan video ini akan ada di IG live-nya Uncle Joe. Nanti akan, kalau mau nanya di kolom komentarnya aja, mungkin nanti kita tag Mbak Mira. Gitu ya, ini tinggal last minute nih. Terakhir Mbak, ada lagi? Itu aja? Untuk UMKM ya, yang untuk UMKM semangat, jangan menyerah. Ya. Terus tadi kuncinya bisnis jangan sampai rugi. Jadi harus survive gitu. Terus juga jangan melulu fokus sama
Maksudnya emang perlu pastinya pelajarin mengenai produknya, tapi juga jangan melulu fokus di produk doang gitu, lupa akan Oke. yang lain gitu, Ya, ya. bisnisnya itu sendiri gitu sih. Baik. Thank you Mbak. Ini pertanyaan-pertanyaan nanti aku rangkum aja, taruh di kolom komentar dari IG Live. Sorry ya guys. Terima kasih loh Mbak. Waktunya terima kasih banyak. Aku seneng banget dan bersyukur banget Mbak bisa ngobrol-ngobrol begini. One day aku mau ajak Miong samperin Mbak Mira kayaknya. Siap. Atau nanti gue ke Bogor juga boleh deh. Nah, gitulah. Ke Bogor mampir ke rumah Uncle. Siap. Gitu aja Mbak ya. Terima kasih banyak. Udah diundang. Thank you semuanya. Kasih love dong buat Mbak Mira. Kasih love-nya dipencet-pencet. Biar banyak gitu. Thank you ya. Kapan-kapan bisa live IG lagi Mbak. Siap. Thank you juga. Gitu. Aku udah scheduling sama ini Kak Evani. Evani First Crack. Ya, itu 2 minggu lagi lah kurang lebih. Thank you semuanya. Sampai ketemu di IG Live selanjutnya. Dadah. Bye. Oke guys, terima kasih semuanya udah live-nya Uncle Joe sama Mbak Mira, Q-Grader, ya, WBC Judge, dan ini benar-benar luar biasa banget. Dan buat hari Sabtu besok itu kita ada live IG bareng pebulu tangkis nasional peringkat di 100 besar. Dia membangun kedai kopi. Bukan membangun ya, mulai masuk ke bisnis kopi. Nah, ceritanya menarik nih ya, pebulu tangkis nasional, ganda putri, pernah juara juga di kompetisi badminton open gitu. Dan kita akan belajar banyak sama namanya Mbak Anggi Awanda ya. Kalau kalian tahu ya, 100 besar peringkatnya Anggi Awanda. Dia mulai masuk bisnis kopi. Oke. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang tadi nongol ya ini gua tolong nanti komen aja di IG Live yang diposting di IGTV. Kalian silakan komen dan tag Mbak Miranya. Nanti akan dijawab sama beliau. Terima kasih udah nonton. Ya, sampai ketemu di IG Live selanjutnya. Bye.